Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah psikolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD. Pada presentasi sore hari ini, kelompok kami ingin menyampaikan materi presentasi dengan judul pemerolehan bahasa dan akan dibacakan oleh masing-masing rekan saya. Namun, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri beserta rekan-rekan kelompok saya. Oke, yang pertama ada saya sendiri, Lukman. Yang kedua, Dea Ajeng Silviana Gayatri. Ketiga, Desi Mustikasari. Keempat, Dinda Septia Rosiani. Kelima, Maharani Pobro Suseno. Enam, Rehan Zen Adnan Saksena. Dan yang terakhir ada Rudi Setiawan. Oke, langsung saja kita ke pembacaan materinya. Terima kasih. A. Sejarah Kajian Pemerolehan Bahasa. Darjo Wijojo tahun 2005-225 menyebutkan bahwa istilah pemerolehan dipakai untuk padanan istilah Inggris acquisition, yakni proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural pada waktu belajar bahasa ibunya atau native language. Darjo Wijojo tahun 2005 halaman 226 membagi perkembangan studi tentang pemerolehan bahasa menjadi 3 tahap, yaitu periode buku harian, sampel besar, dan kajian longitudinal. B. Metode penelitian dalam pemerolehan bahasa. Metode penelitian pemerolehan bahasa yang lazim digunakan setidak-tidaknya ada 3, yaitu metode observasi, metode wawancara, dan metode eksperimen. C. Universal bahasa. Pandangan Chomsky terhadap konsep universal bahasa mengatakan bahwa bila suatu entitas mengandung unsur-unsur hakiki tertentu, maka unsur-unsur itu pasti ada pada entitas itu dimanapun juga. Dengan landasan seperti ini, Chomsky hanya membedakan dua macam universal, yakni universal substantif dan universal formal. Universal substantif berupa unsur atau elemen yang membentuk bahasa. Jadi, nomina verba dan adjektiva. Misalnya contoh dari universal substantif. Universal formal berkaitan dengan cara bagaimana universal substantif itu diatur. D. Universal dalam pemerolehan bahasa. Dari berbagai macam universal serta proses pemerolehan bahasa seperti digambarkan di atas, tampak bahwa pemerolehan bahasa seorang anak berkaitan erat dengan konsep universal. Sejauh mana konsep universal itu memengaruhi pemerolehan kelihatannya tergantung pada sifat kodrati komponen bahasa. Universal pada komponen fonologi. Roman Jakobson mengemukakan adanya universal pada bunyi bahasa manusia dan urutan pemerolehan bunyi-bunyi tersebut. Menurut dia, pemerolehan bunyi berjalan selaras dengan kodrat bunyi itu sendiri. Bunyi pertama yang keluar waktu anak mulai berbicara adalah kontras antara konsonan dan vokal. Dalam luar hal vokal, hanya bunyi A, I, dan U yang akan keluar duluan. Dari 3 bunyi ini, A akan keluar lebih dahulu daripada I atau U. Universal pada komponen sintaktik dan semantik. Berbeda dengan komponen fonologi, komponen sintaktik dan semantik memiliki urutan derajat keuniversalan yang lebih rendah. Pada komponen fonologi, urutan pemunculan bunyi terkait langsung dengan pertumbuhan biologi dan neurologi anak. Pada komponen sintaktik dan semantik, kaitan ini tidak langsung. Namun demikian pada komponen sintaktik ada pola-pola kalimat yang diperoleh secara universal. E. Rerata panjang ujaran. Untuk mengukur perkembangan sintaksis anak, banyak dipakai temuan Brown tahun 1973 yang dikenal dengan nama Mean Length of Utterance. Cara menghitung panjang ujaran anak adalah: pertama, ambil sampel sebanyak 100 ujaran, lalu hitung jumlah morfemnya. Kemudian bagilah jumlah morfem itu dengan jumlah ujaran. Jadi, seandainya ada 253 morfem,
maka RPU adalah 253 dibagi 100, sama dengan 2,5. F. Bahasa ibu versus bahasa sang ibu. Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai atau diperoleh anak. Bahasa ibu adalah padanan untuk istilah Inggris yaitu native language. Sedangkan bahasa sang ibu adalah bahasa yang dipakai oleh orang dewasa pada waktu berbicara dengan anak yang sedang dalam proses memperoleh bahasa ibunya. G. Komprehensi dan produksi. Komprehensi merupakan proses mental yang dilalui manusia atau bayi untuk menangkap apa yang dikatakan orang dan memahami apa yang dimaksud. Sementara, produksi adalah proses mental untuk membuat ujaran. Istilah lain yang merujuk pada aktivitas yang hampir sama yaitu speech perfection dan speech production. Perkembangan persepsi ujaran adalah proses interaksi yang kompleks antara seorang anak dengan lingkungan bahasanya. Dan perkembangan produksi ujaran ditempuh melalui serangkaian tahapan sejak dekutan hingga ujaran panjang. Kedua proses, baik komprehensi maupun produksi, dipengaruhi oleh pengalaman dan input bahasa dari dunia di luar diri bayi. Proses pemerolehan bahasa. Dalam bahasa ada 3 komponen, yaitu fonologi, sintaksis, dan semantik. Maka bahasa kita juga terbagi 3. Di samping itu, ada bahasan pula mengenai pemerolehan pragmatik, yakni bagaimana anak memperoleh kelayakan dalam berujar. Slide selanjutnya yaitu pemerolehan dalam bidang fonologi. Pada waktu dilahirkan, anak hanya memiliki sekitar 20% dari otak dewasanya. Ini berbeda dengan binatang yang sudah memiliki sekitar 70%. Karena perbedaan inilah binatang sudah dapat melakukan banyak hal segera setelah lahir, sedangkan manusia hanya bisa menangis dan menggerak-gerakkan badannya. Proporsi yang ditakdirkan kecil pada manusia ini mungkin memang dirancang agar pertumbuhan otaknya proporsional pula dengan pertumbuhan badannya. Selanjutnya yaitu yang kedua, pemerolehan bahasa dalam bidang sintaksis. Dalam bidang sintaksis, anak memulai berbahasa dengan mengucapkan satu kata atau bagian kata. Kata ini bagi anak sebenarnya adalah kalimat penuh, tetapi karena dia belum dapat mengatakan lebih dari satu kata, dia hanya mengambil satu kata dari seluruh kalimat itu. Dalam pola pikir yang masih sederhana pun tampaknya anak sudah mempunyai pengetahuan tentang informasi lama versus informasi baru. Kalimat diucapkan untuk memberikan informasi baru kepada pendengarnya. Dengan singkat, dapat dikatakan bahwa dalam ujaran yang dimaknakan ujaran satu kata, anak tidak sembarang saja memilih kata yang memberikan informasi baru. 3. Pemerolehan bahasa dalam bidang leksikon. Sebelum anak mengucapkan kata, dia memakai cara lain untuk berkomunikasi. Dia memakai tangis dan gestur. Gestur itu berupa gerakan tangan, kaki, mata, mulut, dan lain sebagainya. Pada mulanya, kita kesukaran memberi makna untuk tangis yang kita dengar, tapi lama-kelamaan kita tahu pula bahwa adanya tangis sakit, tangis lapar, dan tangis basah yang disebabkan karena buang air besar atau buang air kecil. Pada awal hidupnya, anak memakai pula gestur seperti senyum dan juluran tangan untuk meminta sesuatu. Dengan cara-cara ini, anak sebenarnya memakai kalimat yang proto-deklaratif dan proto-imperatif dalam Gelason dan Ratner 1998-358. 4. Pemerolehan bahasa dalam bidang pragmatik. Pragmatik adalah studi tentang penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan orang lain dalam masyarakat yang sama. Nino dan Snow 1998-9. Pragmatik bukan merupakan komponen keempat pada bahasa, tetapi memberikan perspektif yang berbeda mengenai bahasa. Dalam bahasa Indonesia, pronominal orang kedua mempunyai banyak bentuk. Kamu, engkau, saudara, Anda, bapak, ibu, dan lain sebagainya. Pemakaian pronominal yang sama diatur oleh aturan sosial yang tidak sederhana. Sebaliknya, pronominal Inggris you dapat dikatakan untuk siapapun dan kapanpun juga.
Kesimpulan pada materi presentasi kelompok kami yaitu pemerolehan bahasa merupakan proses yang kompleks dan sangat penting dalam perkembangan anak. Anak memerlukan bahasa untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, memahami dunia, dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa, seperti interaksi sosial, pengalaman, keterbatasan penggunaan bahasa, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, perlu adanya untuk mengoptimalkan pemerolehan bahasa anak, seperti memperluas pengalaman sosial dan budaya, memberikan akses pada pendidikan yang berkualitas, dan menangani masalah kesehatan atau gangguan perkembangan bahasa dengan baik. Dengan memperoleh kemampuan bahasa yang baik, anak dapat meningkatkan kemampuan sosial, kognitif, akademik, dan profesionalnya di masa depan. Sekian dari presentasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.